kembali lagi bersama dengan gue Hana Oktaviani di Horas Horor Asik. Hari ini kita kembali di episode kelima. Wadaw. Nah, di episode kelima ini seru banget nih guys, pasti seru banget. Dan kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamunya nunjuk diri sendiri ya. Jadi adik gue ini hadir sebagai saksi mata kejadian waktu pengalaman gue ini. Apa sih yang mau gue ceritain? Sesuai dengan judulnya, Hana digangguin POCONG. Oke. Jadi guys, gue mau cerita juga ke kalian. Ini adalah, gue harap ini tag terakhir gue. Enggak, maksudnya tag terakhir bukan berarti gue mau kemana gitu ya. Maksudnya bukan episode terakhir tapi waktu syuting ini adalah tag terakhir gue. Karena gue udah capek dari tadi tuh gue digangguin. Nih saksi lagi nih. Sampai gue akhirnya berdoa dulu tadi. Ya baru kali ini sih, maksudnya memulai ini gue berdoa. Jadi gue mau cerita. Jadi kejadian ini waktu gue kelas 5 SD. Dan kurang lebih sekitar tahun 2005. Ya 2005an lah gitu ya. Dan posisi adik gue kelas 1 SD. Di episode pertama kita udah cerita. Kita beda 4 tahun. Nah guys, yang mau gue ceritain kali ini adalah waktu itu gue lagi main di depan rumah. Karena depan rumah gue itu ada lapangan. Nah di lapangan itu biasa gue suka main bulu tangkis, gue biasa main belajar motor juga di situ, main sepeda juga di situ, gitu, lari-larian lah, atau main apapun lah yang bisa gue mainin di situ. Ya karet ya waktu itu juga ya kayak gitulah. Nah satu ketika ada momen dimana gue lagi mau main sepeda sore. Gue main lah ke lapangan itu bersama dengan teman gue. Nah waktu gue main di situ ya biasa aja, main-main kayak biasa. Cuma karena emang pada dasar gue anaknya aktif, jadi kadang suka bosenan juga waktu gue main sepeda, muter-muter di lapangan itu, terus bosen gue jatohin, gue ganti lari-lari, terus berusaha kayak lompat buat mencapai ada pohon-pohon daun-daun di situ, kayak gitu-gitulah, main-main biasa gitu. Nah, kondisi lapangan yang mau gue ceritain ini berbentuk lapangan pada umumnya. Pastinya. Ya kan namanya lapangan ya, ada kotakan persegi buat main lapangan di lapangan itu. Terus di situ ada gawangan basket, gawangan sepak bola. Di situ tapi ada pohon pisang. Ini belum horor sih. Ya, jadi pohon pisangnya itu ada nancep sekitar 3-4 gitu ya. Ya, pokoknya ada pohon pisang. Terus di sini kan kotakan ininya nih lapangan. Nah, di sini kan gawangan basket. Di sini kan gawangan basket. Sebelah belakang gawangan basket ini ada pohon pisang di situ. Nah, antara gawangan basket sampai pohon pisang itu ada semen di pelitur semen gitu, dan semennya itu berbentuk seperti kayak lu lagi gambar seni rupa, bentuknya kayak kotak-kotak gitu, kotak-kotak yang kayak gini nih. Terus di tengah-tengah kotakan itu ada cap daun. Nah habis itu gue waktu itu ya muter-muter di lapangannya itu yang lewatin semen itu juga ya. Nah waktu satu kali gue inget banget posisinya gue lagi lari ya, pas lagi lari terus tiba-tiba ada angin gitu. Gue nggak tahu lah, itu kayaknya emang sore-sore banget. Gue posisinya lagi, mungkin itu agak mendekati ke maghrib ya, posisinya kurang lebih jam 4:30, jam 5 gitulah gitu. Nah terus habis itu gue inget langsung kejadiannya. Gue lagi lewat gini, ini pohon pisang nih, sini gue nih, set pas gue lagi di sini, gue tiba-tiba udah jatuh di tiban pohon pisang. Satu pohon pisang, itu pohon pisang utuh. Pohon pisang utuh begini. Ini gue di sini. Dan itu gue langsung ketiban gini. Terus gue jatuh, ketiban pohon pisang. Pipi gue kegaprak pohon pisang sebelah sini. Terus sebelah sini itu jatuh di semen. Itu gue inget banget, di semen tuh ada batu-batu. Jadi pas gue naik itu gue ngesap-ngesap dan ternyata baret-baret. Yang sebelah sini juga baret-baret karena kan
posisinya dahan pohon pisang, gue inget itu berat. Terus posisinya kan dia situ, lu tahu nggak sih, lu ditampar orang aja itu udah sakit ya, mohon maaf nih, istilahnya kulit ketemu kulit sakit. Logikanya ini pohon pisang gede, terus berat, satu, kedua agak kasar-kasar teksturnya gitu, maksudnya nggak semulus yang lu lihat itulah. Terus habis itu apa, kenceng, posisinya kenceng, bah. Lu tahu tuh pipi gue ternodai itu rasanya. Bener deh. Terus gue jatuh nih. Gue nggak pingsan. Gue kuat. Tapi gue nggak tahu ya, posisinya antara malu. Jadi emang gue dari kecil tuh udah punya malu gitu. Wow. Itu hebat loh. Jadi kayak, aduh malu, gue kenapa nih gitu kan? Maksudnya Karena percaya diri dia, woi. Woi, gue kenapa? Langsung gue soalnya kayak pas ketiban itu langsung kayak orang apa sih, linglung, tau nggak? Jadi yang ngeblank. Iya, ngeblank. Terus kayak burem gitu loh, langsung kayak lu abis jongkok terus naik berdiri ya, kayak gitulah pokoknya. Kayak pusing. Terus habis itu udah nih ya kan, gue langsung berusaha berdiri, pengen buru-buru pulang karena gue takut gue kenapa nih gitu loh. Terus gue pengen pulang, minta diobatin ke bokap gue. Tapi ada sesuatu yang ganjil nih. Kenapa? Waktu sebelum gue kegaprak pohon pisang, ada gue dengar suara teriakan orang gede lagi ya kan. Karena posisinya orang ini yang teriak enggak ada di deket gue, karena dia nggak ada di lapangan maksudnya. Jadi dia baru dari rumah mau nyebrang, mau nyamperin gue. Pas dia mau nyamperin gue, katanya dia melihat sesuatu gitu. Dan ya, jadi posisinya waktu gue kegaprak pohon pisang ini, ada yang teriak gini, "Kahana awas!" gitu kan. Ya udah nggak bisa awas lah, gue posisinya lagi begini, "Kahana awas!" ya udah jatuh gitu loh. Ya udah terlambat, tapi setidaknya kan ya udahlah, dia berusaha kan gitu ya. Ya mau gimana lagi? Nah, orang udah ngeliatnya gitu. Oke, ini dari segi posisi gue. Setelah gue pulang ke rumah, terus gue diobatin, bokap gue dikasih betadine, terus ditanyain, "Kamu kenapa? Itu pohon pisang tuh." Bokap gue nggak ada di situ. Akhirnya bokap gue ngintip dong, lihat, oh iya bener pohon pisang jatuh gitu. Jadi ini gue nggak mimpi ya guys, ini gue nggak mimpi gitu. Dan selanjutnya adek gue akhirnya cerita jujur sama bokap gue. Tadi tuh, oke, ceritain gitu. Ya lanjut ya. Aduh, Dirit. Mulai ini sih, gue kan dari rumah ceritanya mau ke lapangan, mau ikut main juga. Tapi pas sebelum nyebrang, karena gue masih belum bisa nyebrang, biasanya minta tolong bantuan kan. Nah, pada saat gue lagi ngeliat lapangan, kok ada yang aneh di pohon pisang itu gitu. Kok kayak ada yang naik di pohon pisang, dan ternyata itu adalah salah, jumping candy. Terus ya gue ngelihatnya dia kayak kesel sih emang, Selama gue ya, kayaknya gitu. itu sih kalau orang cantik banyak yang sih. Waduh, setan. Iri ya, luar biasa. Itu aja nggak tahu kan cewek apa cowok. Ya pasti cowok sih, kebanyakan cowok sih, tapi nggak tahu kalau gitu. Oke, terus Entah, lupa wujudnya gimana. Maksudnya mukanya dan segala macamnya nggak terlalu merhatiin. karena Yang dari pasti- jauh kan lo liatnya. Terus Betul. Yang pasti dia kayak pengen ngejatuhin tuh pohon pisang. dia kayak dendam kesumat sama gue. Kayak kesel gitu. Gue masih kecil loh, kenapa sih? Energinya kan. Padahal gitu, gue kan nggak menyakiti dia gitu, gue lari sesuka hati gue, cuma lewat sana sini gitu kan. Salah gue apa, kelas 5 SD cong. Gile. Cong. Katanya sering melototin. Ya, Dasar. yang kan gue matanya mata orang bukan indigo, Iya, gue nggak sih, bisa benar. ngeliat. Gue kalau ngeliat benda kadang gue suka melotot sendiri. Jadi kayak misalnya nih, gue ngeliat mikrofon nih, ya kadang gue ngeliatin aja gitu. Apaan sih? Sini sih, segini sih lu. Ya, Salah aja sendiri. Ya waktu kecil mungkin gue kalau pas lagi muter terus lewatin pohon pisang itu, ya gue liatin gini doang sih. Ya gitu, tapi kan maksudnya biasa aja kan. Ya kan? Biasa aja kan? Ya gitu ceritanya. Terus pas akhirnya itu langsung lah, tiba-tiba udah kejadian aja tuh yang jatuh sih. Karena pas Iya. gue teriak,
Karena awas, karena udah bener-bener sebelum banget itu, Dia tuh sebelum kayak banget dorong udah gini pengen nggak sih? jatuhin. Dia ngedorong gini nggak sih? Gue lupa sih gimana itunya, cuman yang gue Tapi inget ngayun ya dia. Ya? iya, tiba-tiba udah mau jatuh aja pohon pisang, dan gue ngerasa dia emang pengen jatuhin itu. Dan dia bahagia. Entah selanjutnya gue nggak tahu, yang pasti kan gue langsung nggak auto dong, pasti refleksnya gue langsung bilang Kahana awas gitu ceritanya. Ya, jadi ceritanya seperti itu guys. Dan kejadian ini itu nggak sekali sih. Maksudnya kejadian jadi gini loh. Kenapa sih gue bikin konten Horas ini? Ya salah satunya karena gue pribadi dari kecil sering digangguin. Jadi nggak cuma itu aja, entah dari tiba-tiba gue denger suara benda ya nanti di episode Itu selanjutnya. yang selanjutnya aja. Bisa. Nah, tapi ini salah satu gangguan mereka ke gue. Dan ini lumayan nyata sih, karena masih kecil juga. Nah, Terus semuanya kerasa. dan saksinya juga ada beberapa orang gitu. Sebenarnya ada teman gue juga kaget juga di situ. Makanya gue langsung buru-buru pulang itu karena harus minta diobatin bokap gue lah gitu posisinya. Ya mungkin kalau kalian tahu gitu penyebab gue sering digangguin itu kenapa? Ya sebenarnya sampai gue kuliah ya gue cerita ya. Gue masih digangguin. bahkan sampai gue kerja sekarang pun Masih. Kenapa? Ya nanti ada episode lah gue kasih tahu kenapa. Kenapa? Ya, jadi sampai ada something wrong gitu kalau menurut gue. Ini ngapa sih? Gue dikintil mulu gitu kan. Oke. Guys, ya mungkin ini nggak seberapa horor buat kalian, tapi ini adalah cerita horor menurut gue karena nyata ini barang bener-bener didorong sampai kena kulit, sampai luka. Terus lo masih kecil dan lo mau ngelak juga nggak bisa, lo mau nahan berat ya udah jatuh gitu kan. Ya mungkin ada ya yang kalau misalkan uji nyali ya. Nah waktu uji nyali gitu, yang katanya orang ditarik lah, yang bener-bener itu bener guys. Ini gue udah ngalamin gitu loh, maksud gue. Woi guys, kita hidup berdampingan dengan mereka dan bisa aja mereka nggak suka sama kita, entah karena energi kita yang kuat buat menarik perhatian mereka gitu, atau aura lah, atau ada sesuatu yang diinginkan sama mereka. Bahkan biasanya mereka juga nggak suka kalau misalnya ngerasa terganggu sama keberadaannya manusia. Sama seseorang. Ya pesan-pesan dari gue aja sih. Mungkin sampai saat ini gue juga masih sering minta saran juga sih dari orang, tapi maksudnya kalau saran dari gue jangan ngelak gitu. Kalau misalkan ada nggak ada mereka, gue awalnya tuh kayak percaya nggak percaya gitu, tipe orang yang masa sih gimana sih enggak kapan. Tapi karena gue yang seperti itu, justru jadinya gue digangguin terus. Jadi mereka tuh kayak pengen ngasih tahu nih gue ada, tapi gue gede gini gue tahu kalian ada, tapi nggak usah gangguin gue lagi gitu. Dan gue udah capek kalian gangguin. Oke, jadi cukup jadi pelajaran berharga sih buat gue. Lebih berhati-hati tentunya, terutama untuk sikap ya. Gue kadang ya gitu sih, yang kalau kata orang Sunda jangan sompral. Sompral apa ya? Sompral tuh kalau misalnya apa ya, bercandaannya terlalu gimana gitu, terus kata-katanya terlalu kasar atau apapun. Kalau pokoknya di tempat apapun sih, setan nggak ada yang suka soalnya kayak gitu-gitu. Iya sih, karena kita udah denger juga sih, gue juga pernah denger dari, lupa, ada seseorang yang berbicara ke gue kalau misalkan kita nih di sini nih, tapi di tempat yang sama nih bisa jadi ada beberapa dimensi gitu. Dan itu ada ajaran yang mengajarkan seperti itu. Mungkin dimensi yang barengan sama kita, ada yang lagi sekolah, ada yang lagi tidur, ada yang lagi ya, itu gue nggak tahu. Ada beberapa kehidupan gitu. Yang percaya nggak percaya, tapi memang kita berdampingan. Oke guys, gue harap kalian tetap stay tune, tetap semangat, tetap setia menjadi penonton Horas, horor asik, supaya gue semakin asik juga buat mencari cerita dan konten-konten yang bisa gue bagikan ke kalian gitu. Sampai di sini dulu Horas episode kelima. Jangan lupa di subscribe, Komen, like, dan nyalakan tombol notification lah.
Ya udah, sama kan sama Bele. Sama. Ting. Udah bunyi kan? Aduh, mantap. Coba gue tungguin deh 1 2 3. Udah. Oke. Oke. Oke guys, thank you for watching Horas kali ini. Selamat malam. Selamat tidur dan jangan lupa berdoa. Goodbye. Bye bye.